Halo, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang soal TIU. Aku di sini akan bicarakan sedikit teori tentang ini, kemudian juga kita akan bahas contoh-contoh soal. Dan dari contoh soal itu, aku harap teman-teman bisa melihat gimana sih pola dari soal deret angka. Karena kalau kita nggak memahami pola, kalau kita cuma menjawab sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari dari berbagai buku tanpa memahami gimana sih konsepnya, itu biasanya kita akan memakan waktu lama banget pada saat ujian. Jadi supaya untuk deret angka ini jawab soalnya kurang dari 45 detik, dan kalau bisa sih 15 detik atau 30 detik udah terjawab ya. Itu artinya kita harus tahu dulu pola soal seperti apa. Kemudian juga kita harus paham dengan operasi matematika. Nah, dua ini aja untuk deret angka ini. Ada satu tips yang sangat berguna banget untuk soal deret angka. Biasanya ini teman-teman sering terjebak untuk hanya berpikir. Seringnya cuma berpikir tanpa benar-benar mengetahui pola. Aku banyak banget lihat orang yang mengerjakan deret angka ini dengan mengandai-andai. Jadi ini kayaknya ini kayaknya ini kayaknya ini gitu. Tanpa dia bikin di kertas buramnya itu polanya seperti apa. Yang membuat kadang jawabannya itu salah gitu loh. Karena kalau di pola sebenarnya bukan penambahan, itu perkalian, atau ketika hitung-hitungan sendiri di kepala itu jawabannya bias, atau seringkali mungkin penambahan kita salah gitu ya. Harusnya jawabannya 48 malah dijawab 47 karena menurut kita kayaknya 47 nih tanpa kita mencari. Ini adalah matematika, ilmu eksak, jadi menurut aku harus banget untuk dicoretin polanya di kertas buram teman-teman supaya teman-teman bisa yakin dan jawabannya bisa tepat gitu ya. Oke, untuk deret angka ini yang harus kita pahami adalah kita tahu tentang penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian juga akar dan pecahan. Dia seputar ini aja, jadi nggak keluar dari ini. Jadi jangan coba-coba mikirin yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya ini apa ya jawabannya? Ini kira-kira di apain ya gitu. Jangan. Udah pikirin aja tambah kurang kali bagi ini. Dia sekitaran itu doang. Dan kalau merasa nggak mahir dalam kali bagi, seperti aku bilang tadi, cari, benar-benar cari jawabannya. Jangan dipikirin untuk deret angka, oke? Nah, kita akan mulai dari contoh soal yang pertama. Ini adalah soal yang aku susun sendiri. Jadi mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman mewakili soal-soal CPNS yang keluar. Jadi udah aku pilih banget nih soal-soalnya, diupayakan tidak sama gitu ya. Supaya teman-teman bisa terpapar dengan berbagai macam pola. Yuk kita mulai yang pertama. Untuk soal 1 kita lihat nih. Ada deret angka 5, 9, 13, 17, 21, 25. Aku ingin ngasih tips aja ya. Kalau misalnya dari kiri ke kanan itu makin naik terus deretnya, teman-teman hanya perlu memikirkan ini either penambahan atau perkalian atau kuadrat. Jadi jangan pikirin opsi pengurangan atau pembagian, enggak. 3 ini doang pikirin. Kita lihat di sini ya. 5 ke 9 enggak mungkin perkalian, jadi ini pasti penambahan 4. 9 ke 13 juga enggak ada perkalian nih. Nah, kelihatan banget kalau polanya ini hanya penambahan 4. Yang artinya jawabannya adalah 29. Ini adalah tipe soal yang easy. Ada juga nih di soal-soal TIU yang bakalan keluar seperti ini. Dan kalau keluar seperti ini jangan coba-coba meremehkan dengan oh ini kayaknya penambahan 4 langsung aja. Siapa tahu nih di tengah-tengah ini ternyata ada pola soal yang berbeda. Makanya itu aku bilang harus kita juga cermat melihat pemindahan dari satu angka ke angka lainnya gitu. Nah ini bisa dijawab kurang dari 15 atau 30 detik ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita lihat nih, dari kiri ke kanan angkanya malah makin turun, beda dengan yang tadi. Berarti kita nggak bisa nih pakai operasi penambahan dan perkalian. Di sini kita pakai operasi pengurangan dan pembagian artinya ya. Atau kuadrat, ingat aja. Nah kita coba dulu, dari 4 ke 5, 6 mungkin nggak pembagian? Enggak, berarti pengurangan. Karena di sini ada angka yang hilang, kita ambil dulu pola dari angka yang lainnya. 40 ke 32 juga kurang 8, 32 ke 24 juga kurang 8. Yang artinya ini juga kurang 8 dan jawabannya adalah 48. Oke, jadi ini masih soal yang easy. Kita lanjut dulu ke soal yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ya, dari kiri ke kanan, again, ini ada peningkatan angka. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan, ternyata nih antar satu angka dan angka lainnya itu nggak kayak tadi. Kalau kayak tadi itu cuma tambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu. Kalau di sini kita lihat, 21 ke 25 itu tambah 4, oke. 25 ke 30, oh udah tambah 5 nih. 30 ke 36, tambah 6. 36 ke 43 tambah 7. Yang otomatis ini tambah 8 dan jawabannya adalah tambah 9 yang hasilnya 60 gitu ya.
Teman-teman jangan terjebak dengan soal. Ada beberapa orang yang karena seringnya jawab soal itu meloncat-loncat dari angka 1 ke angka 3, mereka meninggalkan angka kedua. Atau dari angka kedua ke angka 3 itu mereka juga nggak fokus. Ini kayaknya perkalian atau pembagian nih gitu ya. Jadi jangan langsung loncat-loncat dulu, cobain dulu ke angka selanjutnya. Kalau angka setelah dia itu sama sekali nggak nyambung atau jauh banget dan nggak ada operasi matematikanya, baru kita pindah ke angka berikutnya ya. Jadi jangan loncatnya langsung jauh-jauh dulu, yang terdekat dulu. Kalau udah nggak make sense baru jauh-jauh, oke? Nah itu untuk operasi ini berarti kita memakai operasi tambah tapi dengan angka tidak konstan. Yang artinya penambahannya itu juga ada polanya. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah di sini kita lihat ya. Kalau tadi angkanya deket-deketan gitu, yang sekarang itu angkanya jauh-jauhan nih. Saran aja untuk teman-teman, ini tips berpikir cepat aja. Kalau misalnya antara angka 1 dan angka 2 itu cukup jauh, itu jangan pakai penambahan dulu. Prioritaskan perkalian dulu, baru penambahan nanti. Kalau misalnya ketika kita cobain polanya nggak masuk lagi, baru penambahan. Tapi utamain perkalian, ini sangat menghemat waktu. 8 ke 24 itu kali 3. 24 ke 28 nggak mungkin perkalian penambahan berarti. 28 ke 84. Nah ini jauh lagi, kali 3 ya. Dan 84 ke 88 itu tambah 4. Di sini bisa kita lihat nih, pola soalnya adalah tambah 3, kali 3 dan tambah 4. Nah di sini udah ada nih di awal kali 3, berarti jawabannya di sini adalah tambah 4. 8 kurang 4 berapa? 4 jawabannya ya. Nah jadi di sini ada operasi tambah 4 dan kali 3. Oke, kalau misalnya jauh banget angkanya, ingat aja pakai perkalian. Kalau angkanya deket, pakai penambahan. Bukan menutup kemungkinan juga sih ada yang angkanya jauh penambahan, tapi itu jarang banget gitu ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya di soal nomor 5. Nah ini udah aku jawab sebelumnya. Ini kita coba ya. Untuk soal nomor 5, itu ada 2 angka yang missing, beda dengan tadi. Yang artinya kita harus cari polanya. Di sini 98 ke 104. Ingat ini ada kenaikan yang artinya penambahan. Ditambah 6. 104 ke 52. Turun nih, jauh juga nih turunnya. Berarti pembagian bagi 2 gitu ya. 30 ke 15 juga bagi 2. Nah gimana cara mencarinya? Sementara kita belum mengetahui polanya seperti apa gitu ya. Yang perlu kita ingat itu adalah kata kuncinya ada di bagi 2. Nih, bagi 2 nih. Nah jadi berarti untuk angka yang di sini itu harus dikali 2 hasilnya adalah angka yang di sini. Itu artinya angka yang ini adalah hasil kali 2 dari ini ya. Karena kan ini dibagi 2 harusnya hasilnya ini gitu loh. Kita lihat di sini ada nggak angka yang seperti itu. 56 dibagi 2 hasilnya 26 nggak? Enggak. 58 bagi 2 hasilnya 24 nggak? Enggak. 58 bagi 2 hasilnya 28 enggak juga. 56 bagi 28. Nah, iya gitu ya. Kita coba masukin. Ini 56, ini 28. Ini namanya kita menguji hipotesa. Jadi enggak semua soal itu ada polanya. Ada kalanya kita masukin opsi-opsi seperti ini gitu. Nah, 52 ke 56 apa nih? Tambah 4. 56 ke 28 bagi 2. 28 ke 30 tambah 2. Jadi pola soalnya seperti ini. Tambah 6 bagi 2 tambah 4 bagi 2. Kemudian tambah 2 bagi 2. Yang artinya ini ke sini itu ada pengurangan 2. Ini ke sini ada pengurangan 2. Jadi soalnya cukup bertingkat. Oke, jadi ingat aja nih kalau ada 2 yang nggak ada jawabannya. Cobain opsinya. Kalau nggak tahu polanya apa. Jangan dipikir-pikirin. Kayaknya 52 tambah 6 nih 58. Enggak, ternyata jawabannya 56 gitu. Oke, jadi penting banget untuk benar-benar tahu pola soal dulu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, kita lihat ya, untuk soal nomor 6 ini angkanya udah lumayan gede-gede banget dibandingkan angka yang tadi. Karena angka pertama nggak ada, kita lihat di sini, ini jauh, jadi aku ambil ini perkalian. Ini dekat, ini penambahan 5 gitu ya. 55 ke 220, setelah kita cari ternyata ini adalah kali 4. Nah, 220 ke 225 tambah 5. Nah, di sini kosong, kemudian di sini adalah 680. Kita ingat ya, di sini kata kuncinya ada nih 2 yang 5 sama gitu ya. Berarti 680 dikurang 5, jawabannya berapa? 675. Ada nggak opsi yang 675? Ada, 2 gitu ya. 2, berarti di sini 675. Nah, setelah kita lihat nih, ada kali 5 tambah 4.
kemudian maaf, tambah 5, kemudian ada juga kali 4 tambah 5, kemudian dari 225 ke 675 ternyata ini kali 3, kali 3 tambah 5. Nah, otomatis yang di depan ini adalah tambah 5, karena ini 5, 5, dan ini 5. Maka jawabannya adalah A. Oke, jadi di sini kita coba cari satu-satu dulu. Kalau misalnya udah kelihatan polanya, kalau ada dua angka yang sama dan lebih ya, itu biasanya polanya adalah itu, gitu. Maaf banget nih tulisan aku memang sejelek ini. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman pahami semuanya gitu loh. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, di sini kita coba untuk operasinya dulu. 224 ke 218, deket ya jaraknya ya. Kita ambil aja ini adalah pengurangan, jadi kurang 6. 218 ke 109, lumayan jauh nih. Kita ambil bagi 2. Nah, dari sini kosong, 52 ke 48 itu kurangnya berapa? Teman-teman? Nah, ini kurangnya adalah 4. Nah, di sini dibagi 2 lagi. Kemudian yang di sini itu dikurang 3. Di sini kita lihat ya, ini udah kurang 6, ini kurang 4, ini kurang 3. Otomatis ini adalah kurang 5. 109 dikurang 5 itu berapa jawabannya? Aduh, ini opsinya masih salah. Di sini jawabannya adalah 104. Oke, 104 kita cobain dibagi 2 berapa hasilnya? 52. Oke, ini opsinya salah ya. Nah, jadi dari kumpulan soal-soal tadi itu kita bisa lihat ini untuk tingkat easy ke medium dulu. Jadi kalau udah bisa ini nih, menurut aku nih udah bagus banget gitu loh. Udah bagus banget untuk penguasaan deret angka. Usahakan kalau ketemu soal-soal seperti ini menjawabnya di bawah 45 detik. Kalau bisa 15 sampai 30 detik. Kita akan lanjut pembahasannya ke part 2 nanti. Tapi pahami dulu ini ya. Naik turun kemudian juga perkalian pembagian tips triknya seperti apa. Dan kalau misalnya udah paham tentang ini semua, mari kita bahas soal yang lebih rumit tentang akar. Kemudian juga tentang penambahan kuadrat, kemudian juga pecahan gitu. Mohon maaf nih, aku lihat ada satu lagi ternyata. Sebelum penutupan kita bahas dulu soal yang terakhir ini. Ada juga nih soal deret angka itu yang nggak melulu angka, berupa huruf dia malahan gitu. Nah, di sini kita akan mencari ada 2 yang kosong, AB, kemudian ada angka 9, kemudian kosong. Kemudian ada angka 9 lagi, kemudian GH, ada angka 9 lagi. Di sini yang kita notice adalah ada angka 9. Yang artinya setelah huruf itu angka 9, berarti ini huruf ya. Ini angka 9, huruf angka 9, huruf ini berarti angka 9. Jadi opsi angka belakangnya adalah 9, benar semua. Di sini kita lihat AB kosong, kemudian 9, GH, I-nya hilang, kemudian ada JK, berarti ini mewakili I. Kemudian kita lanjut, dari JK langsung MN, hilang L-nya. Berarti angka 9 ini juga mewakili satu huruf gitu ya. Di sini kita lihat yang nggak ada itu adalah huruf. Kalau misalnya ini, berarti ini adalah huruf C. Kemudian di sini adalah DE, di sini adalah F gitu ya. Dan jawabannya adalah yang tepatnya itu DE dan 9. Oke. Gampangnya nih karena coret-coret banget. AB, kemudian 9 ini C, kemudian DE, kemudian gininya F. Jadi angka-angka yang missing ini adalah ganti huruf gitu ya. GH 9, ini I, kemudian JK 9 lagi untuk mewakili L, baru kemudian MN. Oke, duh apaan sih ini? Nah, baru di sini MN. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya keluar soalnya nggak angka juga jangan bingung ya. Karena bisa jadi itu adalah salah satu trik untuk membuat kita menjawab soal jadi kesusahan gitu. Nah, sekian dulu untuk pembahasan TIU part 1 ini yang untuk easy ke medium. Nanti kita akan bahas untuk soal-soal lainnya yang lebih rumit. Mudah-mudahan teman-teman udah mulai paham nih polanya seperti apa. Dan kemudian juga contoh soal dan cara untuk cepat berpikir untuk mengerjakan soalnya. Terima kasih.